Kurung. Wis mandi dong. Iki suaraku ndak lebu ya. Suaraku ora lebu ya dia. Belum. Bukan Mas. Lebu suara. Mulai ini jam berapa, Mas? Iya. Mang lebu. Enggak nih ya sih. Dipersilakan untuk para peserta merename nama dan asal dari mana. Biar kita bisa saling mengenal. Enggak mau nih ya. Enggak mau nih. Kamu nih balik. Halo. Berdiri nih. Ini. Bukan ini. Ini. Halo. Enggak ketemu. Ngerinim ya ora iso. Ngerinim piye iki? Lari. Pane videonya nek ra iki. Ngempane nek ngempane. Wis lebu. Tapi enek kurang iso perkenalan. Iki kudune piye bisa. Ngerinem. Langsung panas dah tinggi jam ini.
Batu ini detis. Wah, langsung 97 mau 99. Ini dia sih. Coba nih. Udah, terus ada namanya Effendi. Ini. Effendi jenenge ya. Baik, Bu Nur, kita mulai saja acaranya ya. Iya. Ya. Uh, ya. Terdengar jelas kan suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta acara virtual Parade Kesehatan Mental hari kedua yang dipersembahkan oleh Akademi Indonesian Tapping for Performance. Perkenalkan, saya Latia Ulfa sebagai moderator acara ini. Sambil menunggu yang lain, kita langsung saja, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai acara kita sore hari ini, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dan mengharap segala keriduannya agar acara kita berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tema hari kedua hari ini adalah tentang bagaimana anak sebagai investasi kita. Bicara soal anak adalah investasi, terkesan merendahkan eksistensi si anak sebagai makhluk yang punya hak atas dirinya, menjadi suatu barang atau properti yang dimiliki oleh orang tuanya. Ada loh investasi yang sesuai dengan syariat, yang tentunya mendapatkan ridho dari Allah akan hal tersebut. Investasi seperti apakah? Insya Allah akan dikupas tuntas bagaimana menjadikan anak sebagai investasi terbaik yang diridhoi oleh Allah. Dan pada sore hari ini, narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang ibu dari 3 orang putra dan juga kesibukannya sebagai dosen keperawatan di Universitas Indonesia. Beliau adalah Dr. Nur Agustini, SKP MSI. Sebelum dimulai, saya sapa Ibu Nur dulu ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nur sore hari ini? Alhamdulillah. Bismillah. Masya Allah, walaupun sibuknya luar biasa, masih tetap terlihat segar. Oke, insya Allah peserta hari ini Bu Nur sudah siap-siap
untuk menerima materi yang akan Bu Nur sampaikan. Bu Nur siap juga kan? Insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama simak materi Zoominar kali ini dengan tema 5 jurus menjadikan anak sebagai investasi terbaik. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Nur Agustini, SKP MSI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ati. Subhanallah ya. Alhamdulillah melihat Ibu Bapak di sini rasanya bahagia. Kita bisa berbagi ya, sharing sebenarnya ini karena saya juga melihat ada pastinya ada ibu-ibu yang lain yang sudah mempunyai pengalaman yang banyak dalam mengasuh anak, dalam mendidik anak. Ya, nanti kita saling belajar, saling sharing ya. Mudah-mudahan malah melengkapi ya sehingga kita benar-benar menjadikan anak-anak kita investasi terbaik ya, insya Allah dunia dan akhirat. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Oh, datang gitu, sensor gitu ram. Ya tuh. Juga sampai alat ya harus kalau nggak iso. Nah, manut kono. Sudah terlihat ya Ibu dan Bapak sekalian? Sudah, Bu. Ya, ini judul ya, 5 jurus menjadikan anak. Saya sambil mohon izin karena ada beberapa tetangga ternyata membangun rumah. Udah di rumah ini. Mohon izin kalau agak-agak ribut ya. Jadi kita di sini membahas tentang jurus. Ya apa ya? Sebenarnya ini lebih kepada ada 5 hal ya. Bagaimana yang kita perlu sama-sama pahami tentang menjadikan anak ini nanti investasi yang terbaik ya. Sebelumnya sedikit perkenalan dari saya, katanya kalau tak kenal tak sayang gitu ya. Saya seperti yang disampaikan Bu Ati, saya memiliki 3 anak. Mungkin di sini ada yang sudah besar-besar anaknya atau ada yang masih kecil. Nah, anak saya ini 2 sudah kategori dewasa sebenarnya, yang 1 masih usia sekolah ya. Jadi jarak antara anak ketiga dan anak kedua lumayan lama. Saya sehari-hari memang mengajar di perawatan anak, sehingga makanya saya membahas tentang anak ya, juga diamanahi beberapa hal ya. Di sana ya saya bergabung di sini juga sebagai konsultan psikomeridian, dan juga saya bergabung di tempat yang lain ya, saya juga menjadi mentor di Behind the Sign ya, bagaimana membongkar rahasia diri melalui analisis tanda tangan ya. Lalu karena sekarang belajar daring, jadi akhirnya banyak belajar bagaimana membuat video pembelajaran ya. Belajarlah saya menjadi dengan KineMaster ya, juga menjadi instruktur. Lalu beberapa kali saya membuat permainan ya, karena ini dalam kondisi pandemik sih, jadi banyak hal yang bisa dilakukan agar anak-anak bahagia ya. Sedang menyelesaikan modul Alina ya, alhamdulillah in action khususnya untuk anak. Nah, untuk semua ini ya kita insya Allah mudah-mudahan saya bisa amanah ya, dan ini moto hidup saya ya, bersyukur. Insya Allah kita sama-sama semua ya, bersyukur adalah cara terbaik untuk selalu mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi 5 hal apa sih yang akan dibahas ya? Nanti kita sama-sama membahas nilai anak, tentang hasil investasi. Jika ada investasi yang gagal,
apa sih kalau investasi itu udah berhasil, kita nggak usah bahas lah ya, kita tinggal banyak bersyukur. Coba kalau ada gagal, inilah yang perlu diselesaikan gitu ya. Lalu bagaimana nanti cara memperbaiki. Alhamdulillahnya kemarin sudah dimulai oleh Bu Arum ya tentang membersihkan sampah ya, atau membersihkan sampah-sampah di perjalanan untuk menuju satu goals tertentu. Nah, Insya Allah hari ini tentu Bapak dan Ibu sekalian sudah semakin bersih gitu ya sampah-sampah emosinya, sehingga semakin lebih mudah untuk menggapai cita-cita, menggapai goals yang sudah ditetapkan. Sehingga nanti memasuki 2022 itu sudah tinggal jalan aja gitu ya, karena semuanya perjalanannya sudah lancar ya, karena sudah bersih dari rintangan-rintangan. Nah, mungkin saya ingin ini ya, ada ditulis di chat. Oke, kalau untuk menulis di chat saya harus, mungkin ini dibesarkan. Saya ingin tahu, coba ditulis di chat. Ya, kira-kira menurut Ibu dan Bapak sekalian tuh nilai anak seperti apa ya? Nilai anak. Saya ingin lihat. Kita tolong ditulis. Berapa sih nilai anak gitu? Oke, sangat berharga. Ada lagi? Baru satu. Kan pesertanya lumayan banyak nih. Istimewa. Tak ternilai. Penerus nilai kebaikan. Lagi? Baru 3 ya, minimal nanti 5 lah, saya tunggu. Kalau 5 seberapa persen kalau 5? dari berapa orang? Dari 20 ya. Nah, oke, 20% kan? Ayo 2 orang lagi. Berharga. Oke, istimewa. Oke, lumayan ya. Investasi akhirat. Jadi di sini rata-rata setuju ya bahwa yang namanya anak itu tak ternilai gitu. Harganya itu nggak bisa dibandingkan. Benar. Apapun rasanya harta di dunia itu nggak akan bisa membayar atau membayar anak atau membeli anak gitu ya. Insya Allah di peserta di sini berarti ya. Alhamdulillah. Jadi kita sepakat bahwa anak itu memiliki nilai yang tak ternilai. Ya kan? Karena dia memiliki nilai tak ternilai, tentu sekalian ya jawab lagi sekalian. Kira-kira bagaimana sih cara menjaganya, ya, cara memberlakukannya, cara memeliharanya dari harta yang tak ternilai ini? Apa yang sih yang perlu dilakukan? Jawab lagi ya di chat. Dididik, oke. Lagi. Kalau dididik mungkin dididik seperti apa? Bisa masuk sampai keyboard. Jadi Ada lagi menanamkan nilai-nilai kebaikan. Ya. Hati-hati dengan memberikan pendidikan agama yang baik. Ya. Dirawat, dididik, dijaga. Sebagai pertanggungjawaban kelak di akhirat ya, artinya semua sepakat bahwa intinya anak itu dipersiapkan ya agar dengan cara hati-hati, dengan cara benar-benar dijaga, karena ini ya ibarat kita punya barang yang berharga, tidak mau hilang, tidak ingin rusak, maka dipelihara sedemikian sedemikian upayanya gitu ya. Makanya kalau kita lihat banyak orang tua yang berupaya menghabiskan harta pun nggak ada masalah gitu. Ya yang penting anaknya bisa berhasil gitu kan. Dari mulai ibunya hamil gitu kan, itu memberikan makanan terbaik untuk ibunya. Kalau perlu dicari apa saja yang bisa nanti lahir dengan baik. Ya, setelah lahir pun diberi makanan yang terbaik.
terus disekolahkan di sekolah yang terbaik, bahkan orang tua bersedia gitu ya habis hartanya untuk anak gitu ya. Itu kalau kita lihat ya yang banyak terjadi seperti itu. Tapi kenapa ya? Rasanya udah habis-habisan gitu orang tua menghabiskan harta, rasanya apa yang dia pahami semua sudah ditumpahkan gitu kan. Tapi kok ada tidak sesuai. Ibaratnya hartanya sudah sedemikian banyak tapi kok anak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini yang nanti mudah-mudahan kita bisa sama-sama diskusi sehingga kita bisa kalau memang itu terjadi ya kita bisa perbaiki. Ya, ini kita tahu bahwa bagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ghabun ayat 15 ini innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim ya. Jadi sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu hanyalah ujian dan sisi Allah lah balasan yang besar. Artinya apa? Kita paham karena ini nilainya tidak bisa dinilai gitu, sangat berharga, namun kita jangan lupa ya. Kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik, maka apa yang akan terjadi ya? Dia ujian. Kadang keujian kecantikannya atau dia ganteng atau wajah lah ya, kebaikan fisiknya itu bisa menjadi ujian. Kepintarannya, kecerdasannya bisa menjadi ujian. Atau kadang ya rewelnya, ya kan? Atau apapun yang dia munculkan itu menjadi ujian. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyikapi semuanya itu ya dengan tetap meyakini bahwa kalau kita memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi balasan yang terbaik yang Allah akan berikan kepada kedua orang tuanya. Sedikit ya kita dengerin apa lagu dari Vina Panduwinata ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin meyakini. Tadi saya belum share screen sampai suara ya, sebentar ya, saya stop dulu. Bentar. Dengar nggak? Dianya tidak mau. Harus diulang. Maaf. Mungkin jaringan ya. Hujan. Sepertinya jaringan di saya. Apakah tadi kayaknya jaringan di saya mungkin ya nggak bagus ya? Sekarang ada suaranya nggak Bu saya Bu Ati? Ada suaranya. Oh berarti tadi jaringan ya sepertinya nggak bagus ya, udah nggak usah didengerin nggak apa-apa. Nanti cari sendiri aja. Musiknya. Tapi ini nggak mau dibalikin. Aduh, kenapa ya? Sebentar, ini hilang. Jadi saya harus ngulang dari awal, buka dulu ya. Maaf ya. Intinya kita sama-sama meyakini bahwa karena anak memiliki Bu hilang Bu tadi.
Baiklah ya, nggak apa-apa, nggak usah didengerin deh. Mungkin nanti bisa cari sendiri ya tentang lagu ini. Ya, daripada nanti mau coba sekali lagi ya. Boleh. Ada yang zamannya masih zaman Vina Panduwinata nggak? Masih ingin ku menciummu, tak pernah sadar waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapan. Liriknya nggak terlihat ya Bu ya? Oh gitu. Yang di sebelah kanannya nggak kelihatan. Nah, ya. Ini nggak kelihatan. Ada. Aku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Cukup ya. Cukuplah ya. Intinya tadi kalau dilihat dari sini ya, anak tuh nanti akan tumbuh dan kita selalu berharap apa? Anak bisa mencapai cita-citanya ya. Dan kita tanamkan ke mereka, jangan ragu ya. Kita memberikan rasa aman. Nah, jadi ingat bahwa anak memerlukan rasa aman untuk dia bisa tumbuh. Nah, kita mulai ya sini ya, nilai anak nih. Kalau saya gambarkan seperti ini, bukan berarti terus anak dinilai dengan uang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh ibu bapak sekalian, nggak ada nilainya ya. Jadi tidak mungkin seseorang kecuali dia memang tidak mengharapkan anaknya ya, sehingga anak tuh nggak ada nilainya. Sedih tentu anak yang lahir tidak diharapkan oleh orang tua ya, atau ada yang ya melihatnya sebagian saja barangkali karena ada salah satu kekurangan anak misalnya, sehingga dia bisa jadi menilai anak tidak terlalu berharga ya. Semakin ke sini dia semakin berharga. Berharga itu bukan hanya dari segi finansial ya, tapi bagaimana agar anak bisa tumbuh subur ya, memberikan manfaat. Ini kan ibarat pohon yang memberikan manfaat. Kalau ada yang yang berteduh di sini itu kan merasa aman, rindang ya, apalagi kalau sampai dia berbuah gitu ya. Itu karena nilai anak memang tidak ada harganya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana ya orang tua ketika dia meyakini bahwa anak itu miliknya gitu. Jadi barang itu barang berharga, tapi dia merasa itu milik dia. Karena dia merasa milik ya, sehingga ada sebagian orang tua yang menjadi sewenang-wenang terhadap anak. Seolah-olah anak tidak bisa memilih, seolah-olah anak tidak bisa berpendapat, seolah-olah anak tidak bisa menentukan dirinya. Kamu harus nih, kamu tuh, ya misalnya gitu ya. Jadi sejak kecil sudah disiapkan kamu untuk menjadi, nah kamu kok sekarang ya, intinya sewenang-wenang, tidak pernah menghargai apa yang sebenarnya diinginkan anak ya. Karena
orang tua berinvestasinya itu dengan cara yang bisa jadi dia hanya mau fokus kepada kebutuhan uang, sehingga dia upayakan agar anak sesuai dengan yang dia inginkan, ya. Namun secara emosional tidak sesuai kebutuhan anak. Karena apa isinya? Selalu menasehati, memerintah, bahkan membanding-bandingkan. Dulu ayah begini loh, dulu ibu begini loh. Lihat kakakmu, atau lihat adikmu, lihat tetangga. Nah, segala macam. Dia itu lahirnya begini, tapi jadi menuntut, membandingkan, ya. Bahkan kadang memaksa anak, ya. Berbeda sekali dengan mereka yang dengan cara sebelum ketika anak mungkin takut, bingung, dia peluk dulu. Dia tahu bahasa isyarat yang disampaikan anak. Dia peluk. Jadi seperti yang bayi tadi dipeluk, dicium bukan hanya saat bayi, setelah besar pun dia memerlukan, ya. Ketika pulang sekolah, ya, mungkin kelihatan wajahnya luyu, dipeluk dulu, ya. Dinamakan perasaannya. Kelihatannya kamu nampaknya ibu melihat kamu agak sedih, ya kan? Jangan tiba-tiba kamu pasti nilainya habis jelek ya. Nah, kamu seperti ini gitu ya. Pokoknya intinya bagaimana anak tuh merasa dihargai, ya. Kalau kita sudah bisa memberikan rasa penghargaan pada anak, anak tuh akan lebih percaya diri dan dia akan bisa bekerja sama gitu ya. Kita latih pun dia bisa sesuai. Nah, kita tetap di ujung-ujungnya adalah bahwa kita apapun yang kita sudah investasikan, berapapun yang sudah kita keluarkan, baik harta, jiwa, artinya semuanya kita berikan, ya, kita tetap ujung-ujungnya memasrahkan semuanya pada Allah. Percaya pada Allah bahwa Allah sesuai persangkaan, ya, memberikan pada keyakinan kita kepada Allah, ya. Nanti hasil investasinya ya akan kita rasakan sendiri. Kalau kita hanya berfokus pada bagaimana anak bisa menguasai uang dalam arti dia berhasil berlimpah, bisa kan uang yang dia misalnya bekerja dengan, ya intinya penghasilannya mungkin, tapi dia hanya sekedar kalau kita sudah ketika kita mendidik atau kita bisa dunia itu di genggaman aja gitu, bukan dunia itu bukan jadi tujuan. Jadi dunia itu sudah mudah sekali, bukan sesuatu yang sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan, ya, maka dia akan merasa nyaman gitu, tidak takut dengan apapun yang ada di dunia. Dia bisa sudah menguasai dunia ibaratnya. Ya kan, kalau kita dunia itu hanya di tangan, kita tuh nggak berat tinggalinnya. Tapi kalau dunia udah ada di hati, itu berat gitu ya. Nah, bagaimana kita hasil investasi itu benar-benar yang ya bisa memimpin dunia, ya, artinya dia bisa menjadikan dunia ini tunduk patuh kepada dirinya, dalam arti dia tidak dikuasai oleh dunia, ya. Nah, ya, jadi hasil investasi yang tadi, ya, tapi kadang-kadang mungkin tidak sesuai, sehingga ada yang mungkin gagal, ya, atau bahkan secara emosional ada anak yang kok anak saya jadi membangkang ya, semakin kesini gampang marah, penakut, ya. Ini semua sebenarnya tergantung apakah kita ingin anak kita menjadi seorang yang sulit move on, menjadi ragu-ragu, demotivasi, ya, nggak ada semangat. Pasti kalau ditanya orang tua nggak ada yang mau, gitu, ya. Tapi ternyata kita secara tidak sengaja, tanpa diketahui, kitalah yang telah membuat anak menjadi membangkang, menjadi pemarah, menjadi penakut, merasa tidak berharga. Itu adalah orang tua, ya. Tetap yang pertama kali yang membuat anak semua seperti ini adalah orang tuanya, ya. Jadi jangan dulu kita menganggap anak saya ini kok ini yang nggak penurut, sekarang dulu adalah penurut. Nah, bisa jadi dulu bukan penurut, dulu takut. Kan 7 tahun pertama itu adalah masa emas, ya, masa anak bisa dibentuk oleh orang tua. Ketika setelah 7 tahun dia mulai
berteman, ya, dia mulai bersosialisasi dengan teman-teman, itu anak akan menilai, membeda-bedakan kenapa saya begini di rumah, kenapa dia beda, ya. Akhirnya dia akan mencoba saya mengubah gitu. Nah, jika ketika perubahannya ini tidak ditanggapi dengan cara yang baik, maka anak bisa jadi malah lari. Kadang-kadang kan anak justru banyak bertanya, kok saya nggak boleh ini, nggak usah banyak tanya, kamu kayak kerjain aja. Nah, gitu kan. Tuh, jadi ketika anak-anak mulai banyak bertanya, artinya dia ingin tahu. Kita berikan penjelasan sesuai dengan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan perkembangan kognitif dia, ya. Karena anak tumbuh dan berkembang itu terus membutuhkan cara pendekatan yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda, gitu. Ya, jadi disinilah mengapa terjadi investasi itu gagal, karena umumnya orang tua itu fokus pada kebutuhan orang tua, bukan kita seolah-olah paling tahu tentang anak, sehingga kita memberikan semua yang kita anggap di anak butuh, padahal anak tidak butuh itu, gitu, ya kan? Perlu sekali berbicara pada anak, ya, berdiskusi, ya, ketika kita memutuskan sesuatu, berdiskusi. Bersekolah juga gitu, jangan kita hanya berpikir oh dia harus hafal Quran atau dia harus seperti A, seperti B, langsung kita masukin aja sekolah ke situ. Padahal dia mungkin tidak suka, gitu, ya. Dia bukan seperti itu. Saya lebih suka misalnya apa, ya. Jadi komunikasikan walaupun anak masih kecil. Kita ajak mungkin ke beberapa sekolah. Ini ada sekolah-sekolah seperti ini. Kira-kira kamu mau yang mana? Kamu lebih menyukai yang mana? Kan gitu, ya. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan dari orang tua. Memang orang tua punya informasi. Nah, informasinya disampaikan kalau di sini sekolahnya seperti A, B, C. Kadang-kadang anak cuma mencari aman, cari teman. Nah, itu kita juga perlu tahu kenapa dia memilih sekolah tersebut. Nah, sesungguhnya kebutuhan tadi, emosi itu lebih penting dari finansial, ya, maksudnya, ya. Karena yang paling penting untuk anak bisa tumbuh optimal yaitu adalah dia memiliki rasa aman, rasa Makan sini aja, Bi. dan dicintai. Itu paling penting. Ketika Langsung makan aja. aman di sekolah, di rumahnya, dia akan cari rasa aman di tempat lain. Langsung makan. Anak yang Tidur ya, tidur. ya, anak-anak yang merasa tidak aman di rumah, dia akan cari rasa aman di tempat lain. Ketika mendapat Bubur ayam. lain, nah dia akan merasa Serius? Ya, tunggu Kinda dulu. Udah bangun dah. ini apakah bisa di-mute? Oh, tidur ayam. Hah? Ya, sinyalnya nggak ada. Gimana, bisa lanjut ya? Kedengeran kan yang lain? Halo? Kedengaran cuman Mohon PowerPoint maaf, nggak? PowerPoint-nya nggak kelihatan. PowerPoint nggak kelihatan, Bu. Masa? Iya, Nggak muncul. biru. Iya, nggak muncul. Nggak muncul. Ya, saya pikir muncul. Nggak muncul ya? Kalau begini aja tanpa dibuat tanpa Nah, itu ada. Ya, ada ada. Yang baru muncul. itu. Sudah, Bu, sudah ada. Oh, maaf ya, saya pikir tadi ada. Biasa ya sinyal ya. Jadi intinya ya bahwa kebutuhan emosi anak pertama rasa dihargai, rasa aman ya seperti tadi, karena saya punya pengalaman seorang remaja. Hilang lagi kah? Tidak. Ada. Masih ada, Bu. Ada, Bu. Saya punya pengalaman anak remaja, dia sebenarnya secara kebutuhan finansial semua dia dapat di rumahnya. Dia nggak butuh uang tambahan. Namun yang dia tidak dapatkan adalah rasa aman di rumah. Sehingga apa? Ketika ada orang dewasa yang memahami cara pendekatan remaja, ya, jadi seperti itu doang. Itulah yang diajar
yang pikirkan, dia resahkan, nah, terus dia di situ dia merasa aman. Nah, dia merasa aman, dia seringlah ke rumah itu. Ternyata setelah itu apa? Dia cuma dimintain tolong apa? Menjual narkoba gitu ya, ke teman-temannya. Padahal dia nggak butuh uangnya, ya. Cuma karena dia merasa aman, nyaman dengan orang tersebut sih, orang itu yang sebenarnya terjadi. Jadi dia uangnya gitu. Ya begitu juga dihargai. Kalau dia hargai kamu nih sudah tidak tahu kan tidak paham apa orang tua sudah begini. Jadi seolah-olah apa yang dia lakukan salah seterusnya. Ya, sehingga tidak merasa dihargai dan dicintai, dia dari tempat Ini dia makan, Dek. Kalau pada anak perempuan lebih khawatir juga gitu ya. Ya, nanti ada orang laki ya yang tahu, dia akan memberikan rasa aman, rasanya udah dia akan berikan semuanya ya itu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa indikator bagaimana nanti hasil investasinya itu dilihat dari bagaimana orang tua menyampaikan pesan ya, karena apa yang dia sampaikan itu menentukan perasaan seorang anak diterima atau tidak, dihargai atau tidak ya, seperti itu ya. Sekarang menurut ibu bapak, kalau ada yang mau bertanya boleh ya, menurut ibu bapak sekalian, apakah setuju nih bahwa investasi emosional lebih penting itu dari emosional ini lebih penting dari yang finansial tadi? Kira-kira setuju enggak? Atau ada yang mau bertanya boleh, atau ada yang memberi pendapat juga boleh, silakan. Setuju Bu. Dia tidak bisa melihat peserta nih, gimana ya? Jadi nggak enak. Kalau saya kecilin kelihatan nggak ya? Saya nggak ngelihat peserta, Masya Allah. Setuju, kira-kira kenapa Pak setuju? Iya, jadi investasi anak Bapak di mute kayaknya. Oh ini ya? Udah. Halo, Ibu udah? Halo? Iya, Ayo, sudah jelas. Sudah jelas ya? Iya. Saya setuju tentang investasi di anak itu dengan emosional. Emosional itu berarti kan dengan akhlak Bu ya. Akhlak. Jadi menanamkan budi pekerti dan akhlak yang baik itu lebih mahal daripada dari sisi finansial, yaitu menurut saya. Iya, betul sekali ya. Mungkin ada pendapat lain satu lagi? Saya nggak bisa melihat tadi dengan Bapak siapa ya? Karena di layar saya semuanya full dengan slide. Budi, Pak Budi. Oh, Budi Okta. Iya, Bu. Oke. Apa lagi? Mungkin ada? Ya, betul sekali ya. Jadi investasi emosional itu memang lebih penting karena tadi ya, kita mau menanamkan spiritual aja ya, atau ya mau menanamkan ibadah sebelum dengan cara yang diterima oleh anak. Ibadah itu di awal-awal mungkin dilakukan oleh anak tapi dengan keterpaksaan gitu. Ya, anak dididik misalnya untuk sholat, untuk baca doa, tetapi tidak dengan lemah lembut ya, dengan menyampaikan apa sih pentingnya ini kita ibadah, tidak dijelaskan lebih dahulu. Mungkin anak ya udah karena takut di akhirnya lakukan, tapi lama-lama dia merasa apa sih sholat ini ya, kenapa juga saya sholat misalnya, bisa jadi di akhirnya malah menjadi tidak melakukan lagi, nauzubillah ya. Jadi memang emosional itu penting ya. Rasulullah juga mungkin kan bisa diterima oleh semua ya, sebelum memberikan perintah-perintah ibadah ya beliau menyampaikan bagaimana dengan akhlaknya gitu ya. Nah, akhlak seorang tua kepada anak itu memang kita perlu belajar banyak ya terhadap anak ya, bagaimana kita bisa
memahami perasaan anak itu penting, memahami perasaan dan bahasa tubuh anak itu penting. Kalau kita paham perasaan dan bahasa tubuh anak, maka kita akan bisa masuk gitu, klik gitu sama anak. Anaknya agak beda ya. Jadi anak tuh merasa, oh saya dikenal ya oleh ibu saya, oleh ayah saya ya. Saya seperti ini, beliau paham sekali gitu ya. Saya ternyata apa? Benar-benar berharga ya, karena sedikit aja perubahan beliau tahu, ya mereka tahu, sehingga saya menjadi perhatian yang besar gitu ya. Jadi anak akan merasa mudah bekerja sama, berdiskusi, menentukan tujuan hidup dan sebagainya ya. Lanjut ya. Karena ya tadi pemberian atau penanaman akhlak atau emosional yang kita berikan pada anak itu sesuai dengan usia anak ya. Ada anak usia dari bayi, toddler atau 1-3 tahun itu beda banget gitu. 1-3 tahun itu anak tuh lagi egosentris ya. Apa-apa tuh berpusat ke dirinya sendiri. Jadi kita jangan sampai marah ke anak karena apa-apa kamu nih untuk kamu semua gitu. Pahami gitu loh ya, sehingga dengan kita memahami tumbuh kembang anak pun akan lebih mudah dekat kepada anak ya. Ketika anak sudah memahami apa yang dia perlukan dan tidak perlukan, maka disitulah dia akan seolah-olah dianggap tadi membangkang ya, karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lalu jangan lupa, mungkin kemarin kan sudah belajar tentang energi ya, tentang vibrasi. Kadang-kadang coba kalau kita lihat anak lagi main gitu ya, anak lagi main bahagia, ibunya melihat bahagia, maka anak akan rasa bahagia. Tapi kalau anak lagi bahagia main kotor-kotoran, ibunya kesel karena yang dipikirkan baju kotor, rumah berantakan, maka anak apa? Juga akan merasa jadi ciut, sedih ya. Karena ibunya udah mungkin enggak langsung anak gitu ya, langsung anak tuh bisa merasa karena ada vibrasi ya, ada hantaran gitu energi dari si ibunya, emosi negatif dari ibunya akan juga dirasakan oleh anak. Nah, vibrasi energi ini ya juga bisa dirasakan anak, misalnya ya kita tidak menyampaikan kepada si anak, tetapi dalam pikiran, ya Allah saya sedih banget kalau melihat si anak saya yang A ini, karena apa? Dulu waktu dia baru lahir saya sedang sulit-sulitnya ekonomi, sehingga ya kan, ya dia kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan apalagi kebutuhan yang sesuai, sehingga wajahnya tuh melihat si A ini tuh langsung ada pikiran sedih, malang. Nah ini tervibrasi ke anak. Jadi seolah-olah anak ibu doakan atau ayahnya doakan seperti kamu memang menjadi anak yang malang. Itu kan rasanya gimana ya? Ya. Nah itu yang perlu makanya perlu ada yang namanya dibersihkan sampah-sampah emosi itu ya. Itu vibrasi negatif pada anak. Walaupun kita tidak sampaikan, tapi pikiran dari orang tua ya, yang terus-menerus ketika melihat si anak seperti itu akan menjadi seolah-olah kita berdoa anak akan jadi seperti itu ya. Itu yang makanya sebelum menterapi atau menasihati atau membawa anak ke psikolog gitu ya, terapi dulu diri sendiri, terapi dulu diri orang tuanya. Jangan-jangan anak seperti itu bukan dia butuh psikolog, tapi ibunya aja dulu terapi. Ya, bagaimana ibunya mendekatkan diri kepada atau orang tuanya ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah atas segala kekurangan atau segala kesalahan yang pernah dilakukan pada si anak ya. Terus beristighfar yang banyak, lalu lakukan apa yang sudah dijelaskan kemarin oleh Bu Arum ya, dengan berbagai terapi kan macam-macam ya kan. Bersihkan diri ya, banyak istighfar, lalu menerima bahwa itu sudah terjadi gitu kan, nggak bisa diubah yang lama sudah terjadi, itu adalah takdir yang sudah terjadi, bahwa dulu saya memperlakukan anak saya seperti itu, sekarang dan seterusnya saya memilih bahwa anak saya akan bahagia ya, saya melepas semua emosi negatif ini, maafkan diri kita gitu kan, maafkan semua yang sudah terjadi pada anak, lalu minta maaf pada anak, itu akan lebih enak lagi ya. Karena apa tadi, kita tuh punya di dalam diri kita ya kan, kita ucapkan ya seperti iman lah, makanya iman itu bukan hanya sekedar percaya tapi diyakini ya kan, diyakini
lalu diucapkan dan dilakukan. Sama kepada terhadap anak juga begitu. Ya, jadi apa yang kita pikirkan kalau itu negatif semakin memperkuat. Tapi kalau saya ingin anak saya bahagia, pikirkan bagaimana Bu Nur, masih Andi mute? jadi dari tadi saya nggak kedengeran. Kedengaran, baru saja. Oh, baru saja, maaf. Ya, sekarang itu ya, jadi 4 hal sudah kita lalui, ya, penyebabnya sudah sama-sama diketahui bahwa tadi bisa jadi penyebab ya hasil investasi itu gagal ya karena sikap kita kepada anak ya yang tidak sesuai kebutuhan dia, atau tadi kita sudah berusaha baik ya, rasanya anak sudah kita peluk, tapi memeluknya kita tuh tidak sampai ke pikiran dan perasaan gitu. Kita memeluk anak, aduh anak, kamu sayang deh, tapi dalam hati sedih gitu loh. Aduh, sedih banget sih jadi anak ini, misalnya dengan kekurangannya, dengan apanya, itu akan nyampe gitu ke anak bahwa saya adalah anak yang malang dengan kekurangan-kekurangan ini. Ya Pak, buktikan bahwa kita peluk, kita bangga, rasa bangga itu yang kita. Nah, kalau masih ada rasa-rasa tadi yang tidak nyaman, maka itulah yang kita bersihkan. Sehingga ketika kita memperlakukan apapun pada anak itu sama resonansinya gitu. Karena emosi dari ibu nyampe ke anak, emosi anak kan nyampe lagi ke ibu gitu. Maaf nih saya ngomongin ke ibu ya, karena ibu-ibu ya. Ibu dan bapak maksudnya ya, artinya ke orang tua gitu ya. Iya, dan jualan. Ya. Nah, di sini ya, bagaimana kita cara agar investasi ini menjadi hasil investasi yang terbaik. Ini sebut aja rekeningan, ngomongin investasi jadi ngomonginnya rekening gitu ya. Sebenarnya bagaimana kita mengenali ini semua. Saya pilih salah satu aja ya. Tapi nanti boleh dilatih di diri sendiri, di rumah sendiri, coba buat skala. Sekarang boleh ya minta tolong di chat juga. Skala ini aja dulu deh, pengasuhan ini deh. Nah, satunya, seberapa puas ya ibu dan bapak di sini ya ada pengasuhan kepada anak. Kalau saya anggap kepuasan itu bolehlah 0 sampai 10. 0 sangat tidak puas, 10 sangat puas. Silakan ya, minta tolong ya. Silakan. Berapa aja boleh. Ini bukan untuk menilai apapun ya. 7. Silakan. Ada lagi? Skala kepuasan terhadap pengasuhan yang sudah dilakukan pada anak. 6. Ada lagi? 7, 6, 7. Silakan. Tujuh, 6, 7. Oke, 9. Satu lagi coba, adakah? Kalau gitu coba buka suara, mungkin yang saya pilih satu yang terendah, satu yang tertinggi ya. Yang belum punya anak, oh iya ya, ntar berarti skala kepuasan yang lain boleh dilatih ya, Mbak. Siapa Mbak? Mbak Hening ya. Ya, terendah di sini 6. Oke, Mbak Rahmi, boleh buka suara Mbak Rahmi? Iya, Bu. Ya, Pak ingin tahu aja dari 6 ini boleh ya kita berbagi. Kan tadi skala kepuasannya 6, berarti kan ada yang sudah puas dan ada yang belum puas gitu ya. Nah, boleh
Kenapa memilih 6? Saya ngerasa tuh masih jauh ya dalam ngedidik anak gitu, ngerasa masih banyak kurangnya, Bu. Masih kurang maksudnya gimana tuh? Ada yang apa ya, mungkin karena saya kerja juga gitu loh, tapi baru berasa itu hampir 2 tahun terakhir ini kan WFH nih selama pandemi. Baru berasa alhamdulillah kalau sekarang itu perhatian ke anak tuh bisa lebih gitu loh. Kalau sebelumnya tuh waktu dengan anak lebih terbatas gitu. Perhatian juga gitu. Ya masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Ya, jadi anak kalau 6 berarti ada 4 ya yang belumnya. Pertama masih merasa kerja, sehingga kurang beri perhatian. Terus apalagi? Baru 1, kan katanya ada, skalanya ada 6, berarti 4 nih yang belum. 4 ya. Ya kalau kasih sayang sih enggak ya, enggak ada orang tua yang kurang kasih sayang ke anaknya gitu. Tapi mungkin yang memberi perhatian itu mungkin ya kadang yang saya ngerasa masih. Jadi sebenarnya kurang perhatian aja ya. Apalagi tuh berasa banget anak yang sulung ya, waktu dia sekarang sih udah kuliah ya, baru kuliah. Waktu SMA dulu berasa banget lah masa-masa punya anak ABG kayak gitu ya. Kita ngomong A, dia ngomongnya beda gitu. Menyamakan frekuensi dengan anak tuh berasa banget. Tapi ya alhamdulillah setelah kuliah tuh jauh berubah lah gitu. Evaluasi buat saya kayaknya mungkin komunikasi saya dengan Allah harus lebih dikuatkan lagi gitu. Yang Ibu bilang tadi vibrasi itu. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya kan dari Bu Rahmi ya, 6 karena memang masih merasa kurang. Berarti sudah mendapatkan 6 gitu ya, yang sudah dilakukan. Apa aja tuh Bu yang 6? Kan tadi 4-nya nih, saya boleh tahu nggak yang 6-nya apa aja? Sudah apa aja? Perhatian, halo iya. Ya. Pendidikan, perhatian sih ini Bu, perhatian ya pasti, tapi itu belum, saya ngerasanya belum full aja sih. Ya mencarikan sekolah terbaik. Ya artinya yang 6 kan udah puas nih, ya kan? Yang 6 udah puas apa aja pendidikan, apalagi? Kasih sayang. Kasih sayang, apalagi? Materi, apalagi ya. Berusaha memperbaiki komunikasi dengan anak, menjalinnya, mendekatkan emosi dengan anak, apalagi ya Bu ya. Menjaga emosi. Ya. Satu lagi? Apalagi ya Bu ya, mungkin yang lain bisa bantu. Enggak, yang Ibu rasakan aja, enggak dari Ibu, bukan dari orang. Apa yang Ibu rasanya, saya udah puas untuk ini nih, pada anak ini, karena saya sudah begini, kan gitu. Iya. Kalau deket sih sebenarnya deket Bu, gitu loh. Apalagi ya. Oke, baik ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya tulis nih, Ibu sudah puas dalam memberikan pendidikan. Mungkin ini pendidikan termasuk pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah gitu ya. Terus memberikan kasih sayang, Ibu sudah full lah. Terus memberikan materi juga sudah full. Komunikasi, karena Ibu terus berupaya memperbaiki, menjaga emosi, terus selalu dekat dengan anak-anak ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam rekening kehidupan tadi ya yang saya sampaikan, bahwa di rekening kehidupan tersebut kita perlu tahu dulu skala kepuasan kita berapa. Kalau skala kepuasan kita tadi masih 6 ya, berarti kan ada yang kurang nih. Cuma kadang-kadang kita berfokus pada yang kurang, ya enggak?
Ya nggak, kita berfokusnya pada yang kurang. Saya kan belum begini, saya belum begini. Tapi nggak dilihat, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini gitu loh. Kalau kita melihat saya sudah begini, saya sudah begini, rasanya apa? Akan ya Allah, alhamdulillah, ternyata saya sudah begini ya gitu. Sehingga yang kurang tadi itu bisa jadi sesuatu yang kita ubah. Saya bayangkan apa gitu kan. Misalnya deh, yang 9 tadi, yang 9 ibu siapa ya? Chat ya. 9 Ibu Yuli, Yulizen, saya Yulizen. Oh ya, boleh sampaikan Bu yang 9. Kalau saya sih insya Allah ya, kalau menurut saya udah all out gitu ya, dengan cara mendidik anak gitu. Saya memberikan semuanya, waktu saya, tenaga saya, semuanya gitu buat anak-anak. Tapi kadang-kadang ini ya Bu, yang jadi kendala saya, jadi saya tuh terlalu menuntut anak itu seperti apa yang saya inginkan gitu. Kadang gini, kayak yang nggak jauh-jauh lah gitu, misalnya saya mau ada acara, anak saya juga mau ada acara gitu. Saya bisa mengorbankan waktu saya, biarin saya telat gitu, yang penting anak saya dulu atau apa. Saya tuh pastikan anak saya itu aman dulu, mereka semuanya kebutuhannya tercapai, baru saya lakukan hal yang buat saya gitu. Yang penting anak-anak tuh nomor 1 lah buat saya gitu. Yang masalah kenapa Bu? Lanjut. Iya, jadi nggak tahu deh, kadang-kadang kayak saya kan sering juga konsul sama Coach Harum gitu, masalah anak-anak, apa terlalu saya yang menuntut kepada anak-anak gitu, apa karena saya tuh memberikannya udah 100% gitu, dan menuntut timbal baliknya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi kadang-kadang itu kebanyakan kecewanya kepada anak-anak gitu. Oh, jadi masih suka kecewa gitu ya Bu ya? Betul. Masih suka kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Gitu ya? Iya betul Bu. Karena kadang-kadang saya semuanya itu saya utamakan anak-anak. Saya utamakan selalu anak-anak itu nomor 1 lah gitu. Kebutuhan dia secara materi, kebutuhan dia secara kadang-kadang gini, saya kumpul arisan ke ibu-ibu gitu ya, jauh-jauh nggak jauh-jauh arisan ibu-ibu temennya anak saya nih ya misalnya. Dia bentar-bentar dia telepon pembantunya, anaknya kasih ceplok telur aja ya gini. Dalam hati saya, lu di sini kita makan enak-enak, anak lu dikasih gitu doang. Kalau saya mau pergi tuh saya pastikan anak saya masak dulu. Udah kebutuhan anak-anak saya udah punya, anak-anak saya itu harus makan masakan saya, makan baru saya pergi. Terus saya kalau mau pergi pun kalau misalnya ada janji, saya nggak bisa mesti anak saya pulang sekolah jam segini. Saya harus perginya tuh setelah anak-anak beres, anak-anak di rumah atau gimana gitu. Kalau boleh tahu, jadi contoh kecewanya apa Bu? Anak saya itu tidak sesuai, maksudnya jadi anak saya tuh tidak bisa sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Ada contoh salah satu misalnya? Misalnya ya kadang sekarang kalau yang pertama ini kan udah mulai agak-agak membantah gitu. Saya tuh kadang-kadang saya sekarang udah nggak pakai pembantu kan. Saya maunya dia tuh ngerti lah orang tuanya gimana, harus bantuin mamanya atau apa gitu loh. Jadi tapi dia tuh cuek aja gitu. Saya kadang-kadang nanti saya bilang begini, iya mama nggak bilang sih, katanya nggak boleh gini. Aduh, saya jadinya kok anak nggak ngerti loh gini begini gitu. Saya dia kadang-kadang jadi suka curhat ke ustazah, kadang-kadang yang satu yang sama Coach Arum, makanya bolak-balik sama Coach Arum. Gimana sih ini anak gitu? Saya itu menghadapi kadang-kadang frustasi sendiri. Oke, kira-kira Bu, ya. Iya. Berarti kan Ibu dari 9 itu udah banyak yang Ibu rasanya puas ya, karena tadi Ibu sudah memberikan semuanya untuk anak artinya. Ternyata ada satu gitu kan. Nah, satu ini kalau dilihat gitu lah, ibaratnya bisul gitu kan.
Jadi Hah. kayaknya bisulnya bahkan mungkin bisul di tempat yang paling tidak nyaman gitu, sehingga ibu nggak pernah bisa rasa nyaman gitu kan, karena Iya. bisulnya itu mengganggu banget gitu. Nah, Iya. padahal cuma satu gitu ya, kalau dilihat Iya. sebenarnya itu udah banyak. Nah, Iya. mungkin ibu bisa dilihat, intinya gini, kalau ketika ibu mengatakan, ya misalnya curhat lah ya, kalau saya menganggap ketika kita curhat, kita tuh kan membawa emosi negatif ya. Betul. Ketika kita membawa emosi negatif kan bukan hanya omongan, pikiran kita juga berpikir ke situ kan. Bayangin, Ustadz misalnya, anak saya kenapa begini, itu yang kebayang kan? Anak lagi minta, anak nggak mau tahu, anak cuek dan sebagainya, gitu kan? Jadi seolah-olah jadi kayak tervibrasi dan akhirnya jadi seolah-olah jadi kayak dikuatkan. Afirmasi itu kan penguatan ya. Jadi seolah-olah dikuatkan. Ini sudah negatif, dikuatkan lagi. Padahal kalau boleh saya tahu, sesuatu yang terjadi sekarang nih ya, akan terus berlanjut sampai besok nggak? Kayaknya masih berlanjut. Itu dia makanya saya bilang gini. Tunggu Bu, maaf Ibu, maaf. Nah, sekarang kita sama-sama persepsi. Kata sekarang ya, itu sebenarnya saat ini atau seterusnya? Saya sih berharap saat ini aja. Berharap saat ini ya, Ya, dan diputuskan karena yang berikutnya adalah masa depan gitu ya. Harus lebih Ya baik. kan? Sedangkan kalau kita ngomong sekarang itu kan sekarang, udah 1 menit sekarang lagi. Nah, artinya Ibu meyakini atau menyatakan bahwa sesungguhnya anak Ibu membantah, anak Ibu nggak cuek itu kemarin. Lalu gitu, bukan saat ini gitu. Kemarin iya gitu, ya. Tapi saya memutuskan besok tidak gitu. Nah, jadi dari kitanya yang perlu, karena kalau kita bawa, aduh anak saya begini, jadi kita selalu membawa terus gitu, Bu, anak saya seperti ini seterusnya, ya. Karena tadi saya meyakini sekali yang namanya Allah sesuai prasangka kita gitu kan. Jadi kalau kita memprasangkakan anak saya bakalan dia nggak mau dengerin lah segala macam, itu seolah-olah kita udah mendoakan gitu. Tapi ya Allah ya, anak saya atau saya terima, kan itu takdir ya, yang dari terjadi kan nggak mungkin diubah ya Bu. Gitu. Saya terima gitu, anak saya ya kemarin gitu kan seperti ini ya, saya terima, saya akui ini sebagai satu takdir yang sudah terjadi, tapi saya memutuskan bahwa Engkau Maha Penggenggam hati, gitu kan? Engkau Maha Penguasa hati, ya. Saya putuskan, saya memilih, ya. Engkau bukakan hatinya sehingga dia besok semakin memahami, gitu loh. Terus deh kita lakukan tadi tuh tapping dan sebagainya, gitu. Jadi karena kalau saya nih, ya kalau bisa kita berusaha curhat itu hanya kepada yang satu gitu. Karena kalau curhat kepada orang seolah-olah energi negatif tadi, vibrasi negatif itu kita sampaikan lagi ke orang ini, akhirnya diperkuat. Oh iya anaknya begitu ya. Berikut ngomong lagi, oh iya anaknya begitu. Jadi semakin kita seolah-olah memperkuat sesuatu yang negatif tentang anak kita atau perasaan kita gitu. Tapi kalau kita langsung kepada Allah, langsung kan, ya Allah, saya tahu anak saya begini-begini. Itu kemarin gitu. Ya. Saya tahu dan saya yakin Engkau itu Maha Penolong, Engkau Maha Kuasa yang menggenggam hati. Kita kan nggak bisa berharap orang berubah, itu nggak bisa. Karena yang mengendalikan orang lain ya dia sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan orang. Kalau kita terus berupaya mengendalikan orang, capek, ya nggak? Betul nggak sih? Betul. Karena kalau kita berusaha mengendalikan orang itu capek. Tapi kalau kita melepas, ya saya melepas bahwa itu dulu anak saya begitu dan saya memutuskan barangkali sekarang tinggal kita memaafkan diri. Apa ya yang membuat dia menjadi gitu? Tadi barangkali ya waktu menyampaikan kita kan nggak sadar ya, waktu kita menyuruh anak tuh lebih banyak nasihat. Nah kamu ya kalau ini begini ya, anak pikir iya gitu kan, padahal anak saya ya karena ini kalau menurut bahasanya Ibu Erly Risman, seorang psikolog gitu kan, itu ada 12 gaya bahasa, gaya komunikasi yang menjadi populer dilakukan oleh orang tua, tapi sebenarnya itu membunuh anak gitu, karena itu menjadi penghambat.
ya. Bukan kita nggak boleh menasehati, tapi cara menasehatinya yang tidak tepat, gitu, tidak sesuai kebutuhan anak. Karena kita menasehati, terus membeda-bedakan atau membandingkan, menuntut dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kepuasan tadi sambil sekarang kita lihat, ibu kan udah 9 tuh yang ibu puas terhadap anak-anak, mungkin anak-anak pendidikannya berhasil semua, ya kan? Apalah hal-hal yang baik dari anak, kita syukuri, Allah bersyukur, alhamdulillah. Kita lihat akhirnya anak kita bahagia, oh iya anak saya begini udah begini, nah gitu. Iya, Bismillah alhamdulillah ya sih. Bu ya. Kadang kan itulah saya bilang saya kasih sekolah yang terbaik. Kadang-kadang itulah saya waktu saya harus misalnya saya waktu senam udahlah anak waktunya anak les, saya udah anak dulu deh les terus. Alhamdulillah anak saya yang tercapai semua target saya, maksudnya anak jadikan anak yang the best gitu ya. Anak yang kedua tahfiz Quran, saya selalu mau ujian mau saya panggilin guru, saya ngaji sampai tercapai tahfiz Quran gitu. Yang pertama pintar kalau lomba-lomba bahasa Arab dia jago lah gitu segala macam. Kadang-kadang banyak membanggakan gitu. Udah puas lah. Tuh kadang-kadang itu dia satu kenapa sih nggak ngerti gitu loh, gitu nggak ngerti ini gitu. Nah yang besar kan udah 16 tahun nih ceritanya udah SMA. Itu yang saya sekarang udah sering saya konsul lagi sekarang masalah anak dewasa. Kenapa sekarang dia udah tadinya penurut anak pertama itu kan nggak pernah ngebantah iya mah itu gitu. Sekarang ini dia udah mulai saya terkaget-kaget udah punya opini sendiri. Dan gitu sekarang gini, kalau bukan berantem berdebat sama saya, mama tunggu dulu dong, dengerin kakak dulu kamu. Oh mama dengerin penjelasan kakak gitu. Pokoknya udah jadi berdebat gitu. Saya bilang loh kok anak ini jadi bukan pembangkang ya, kayak kalau menurut saya jadi pembangkang karena dia sudah tidak nurut lagi omongan saya gitu. Aduh kok jadi terkaget-kaget lah saya gitu dengan itu. Kenapa, maksudnya apa, karena saya terlalu berharap banyak dari anak atau gimana gitu ya. Itulah kadang-kadang kecewanya saya itu begitu aja. Betul sekali Bu. Jadi memang pertama ya kita perlu misalnya flashback lah ke belakang, apa yang saya lakukan selama ini, bisa jadi gitu kan, bisa mungkin ibu sambil membayangkan waktu dari bayi, dia gede, dia apa yang ibu lakukan, ketika ibu nemu oh iya ini nih penyebabnya yang dia menjadi bangga, karena dulu saya terlalu menuntut. Anak kan kalau umur masih 7 tahun ke bawah kan nggak berani nggak berani bantah, ya kan? Jadi seolah-olah kita lihat anak kita ini penurut gitu. Tapi setelah itu kita belajar banyak, berkembang otaknya juga. Ya kenapa gue harus diginiin gitu? Gue kan punya hak. Nah disitulah. Jadi kita memaafkan. Ya Allah gitu kan. Bahkan kalau bisa anakku ya sambil bayangin, maafkan ibu. Terima kasih dulu ibu diberi kesempatan membesari kamu. Engkau mau nurut ya. Ternyata ibu punya kesalahan, ibu punya hilaf, maafkan, istighfar. Terus ibu bilang ibu mencintai kamu nak gitu kan, terima kasih ibu diberi kesempatan besarkan kamu, namun ibu punya khilaf, maafkan ibu, terima kasih. Ya tanpa ada anaknya atau ada anaknya ibu bisa lakukan itu semua. Sebelumnya mungkin tanpa ada anaknya juga bisa lakukan sendiri sambil membayangin waktu dia kecil seperti apa. Terus kita kalau di istilah itu saya melakukan namanya ho'oponopono gitu kan. Nah itu seperti itu. Atau tadi membersihkan sampah emosi tadi, kita bayangin gitu apa sih yang pernah kita lakukan pada anak kita, terus kita tapping diri kita bersihkan, ya Allah ternyata ini dulu kesalahan saya. Terus kalau ketemu anak ya jangan sungkan-sungkan gitu. Nah ya maafkan ibu ya, dulu ibu pasti waktu kamu kecil ibu tuh cuma nyuruh kamu ini, ternyata ya sekarang kamu makin besar, kamu punya pikiran ya segala macam. Itu sih sebenarnya semuanya itu tetap kalau saya yakini, ya saya kebetulan punya anak, satu umur 24, satu umur 21, satu umur 8. Sama mungkin sama dengan ibu, ya kan? Iya. Anak saya yang pertama 16 tahun sekarang. Ya maksudnya sama dalam arti gini, pernah mengalami ya dengan anak tidak dekat ya, sudah kesana kemari, kok kenapa saya tidak dekat gitu, ada apa gitu kan ya. Tapi
setelah saya pahami, ya belajar banyak, oh iya, mungkin sayanya yang salah gitu ya. Saya berusaha gitu. Ya, saya ngobrol aja gitu ya. Maafkan ya, kayaknya dulu begini-gini. Oh, loh, si manggilnya Umi gitu kan. Umi mana inget ah gitu. Ya, minimal kita udah minta maaf. Terus kedua, merenung sendiri gitu ya. Ya Allah ingat, rasanya waktu bayi saya begini-begini. Waktu di umur sekian saya begini-begini. Terus saya minta maaf gitu, memaafkan tadi ya. Alhamdulillah dirasakan ada perubahan. Ya paling tidak udah mulai bisa ngobrol, udah bisa saling itu adalah perubahan-perubahan. Nah, kita memang mintanya sama Allah gitu. Karena yang bisa menguasai hati dia itu Allah gitu. Yang penting kita jangan pernah merasa bahwa saya sudah benar. Ya, makanya bagaimana Rasulullah kan selalu istighfar sehari itu bisa 100 kali karena ada hilaf gitu. Walaupun Rasulullah sudah dijanjikan, bisa jadi hilafnya kita tuh yang dulu-dulu belum kita minta maaf sama Allah gitu dengan sungguh-sungguh. Istighfar sih udah 1000 kali sehari misalnya, tapi istighfarnya hanya di kalimat tanpa ada peresapan. Saya istighfar apa ya gitu. Tapi ketika mengingat anak waktu dia kecil sampai dia besar, terus kita ingat peristiwa kita, terus langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil membayangin, apalagi ya Bu Ati ya kalau Mbak Arum kan ngajarin bayangin, rasakan, dengarkan, nah itu lebih enak lagi. Bayangin kejadian itu, rasakan dulu dia pakai baju apa ya, saya ngomong pakai baju apa ya, terus saya ngomong apa ya, terus dia sikapnya bagaimana ya, nah itu kan, tuh, terus waktu saya ngomong dia kelihatannya bagaimana, diingat lagi terus istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasa Bu, kayaknya nangis setengah jam tuh buat itu doang gitu. Terasa tapi setelah itu ya Allah pelong satu, ingat lagi, dia tambah besar. Oh seperti ini, istighfar lagi, ya, insya Allah gitu ya. Jadi itu lebih enak gitu. Curhat seperti itu tuh lebih enak karena langsung dijawab sama yang menggenggam hatinya. Nanti Allah sendiri gitu yang mengubah gitu loh, yang membuat hati dia tuh jadi nyambung sama kita, jadi dekat sama kita. Mungkin jangan sampai nanti dia pulang-pulang dia cium tangan, dia peluk ibu, kamu nih jangan gitu lagi. Bisa jadi gitu kan. Dia berubah total gitu loh ya. Nah, itu ya insya Allah kita coba terus latih ya, kira-kira seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, kita kembali ke laptopnya tadi sampai mana ya, sebentar. Nah, saya gedein sedikit ya. Tadi ini ya. Nah, ini bisa nih dilakukan terhadap yang lain, terhadap 9 rekening ini, spiritual kita. Sudah puaskah kita? Kalau belum puas, ya, ditulis. Skalanya misalnya tadi 9. Satunya 9 itu apa saja, yang satu apa? Kalau kita anggap 10 sempurna ya. Sehingga apa? Jangan sampai semua yang menjadi yang kecil skalanya yang belum kita capai itu menjadi penghalang gitu loh. Jadi kita akhirnya apa? Kita bersyukur, tapi dengan kita melihat, dibuat aja di sini skala misalnya ya, tiga kolom ya. Kolom paling kiri skala, kolom paling kiri ini ya, terus ditulis di atasnya skala, lalu di sini yang sudah puas, di sini yang belum ya, yang sudah dicapai, yang sini yang belum. Nah, lalu apa? Fokuskan kepada yang sudah dicapai, yang sudah terisi lah istilahnya kalau rekeningnya. Oh, ini rekening udah diisi. Nah, udah diisi ini terus kita langsung bersyukur ya Allah. Kalau perlu setiap hari diulang-ulang. Ya Allah, ternyata alhamdulillah ya Allah, dulu saya nggak bisa memahami Al-Quran dengan baik, sekarang saya bisa. Itu kan udah salah satu. Ya Allah, dulu saya belum haji, sekarang saya bisa. Kalau belum haji juga nggak apa-apa ya Allah. Apapun yang sudah dicapai, disampaikan dengan cara penuh syukur ya. Apalagi setiap pagi sampai mau tidur ya. Ya Allah, ya kita coba aja bayangkan ya. Ya Allah, ya kan. Ternyata Engkau berikan kemudahan saya bernafas tanpa pernah saya ya membeli atau apapun gitu, atau jantung kita dia berdetak tanpa kita perintah ya kan.
harapan kepuasan atau bersyukur yang banyak, itu akan membuat kita tuh semakin dekat pada Allah, semakin positif gitu ya, dari intelektual kita, fisik kita, pengasuhan yang kita lakukan, hubungan sosial, pernikahan. Walaupun ada mungkin hal-hal yang kurang, itu yang penting itu tidak jadi fokus. Gitu. Karena yang tidak kurang inilah kita lakukan, bersihkan. Yang kurang-kurang tadi, ya Allah, ternyata di dalam hubungan sosial saya tuh minderan, ya Allah, ya. Ya, di sini kita ingat lagi minder, saya merasa minder, ya langsung terima, ya Allah, rasa minder ini, ya. Ya, saya putuskan dengan ridhomu, dengan izinmu, saya lepaskan, lalu tapping lakukan. Jadi kita menterapi langsung diri sendiri tanpa perlu cari-cari tempat untuk menemukan kekurangan kita ya. Gitu, insya Allah kalau kita banyak bersyukur. Jadi itu ya, memperbesar yang sudah didapat dan memperkecil yang belum. Ya, insya Allah. Berikutnya ya, ini coba aja dibaca ya kan. Kalau kita bersyukur gitu kan, ya Allah, kita tulis, kita baca, lalu kita lakukan, ya Allah, terima kasih atas pemahaman ini, ya, atas apapun yang telah kita dapat, atas kesadaran ini, atas kesempatan memperbaiki diri. Ya Allah, terima kasih atas semuanya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah in action tuh yang dibuat oleh Jokah juga gitu kan. Masya Allah kalau kita benar-benar bisa meresapi gitu loh. Alhamdulillah, ketika membacakan alhamdulillah itu penuh dengan rasa semangat, rasa yakin, ya. Tuh. Seperti itu ya. Nah, ini contoh dari orang tua, kisah dari Nabi Musa ya. Bagaimana Ibu Musa ya, ketika saat itu kan kita tahu ceritanya bagaimana Fir'aun mencari atau akan membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di saat itu, gitu kan? Sehingga dari Bani Israel yang perempuan-perempuan hamil itu akan selalu dipantau, ya. Nanti ketika lahir harus lahir dari penolong yang dari Kipti, karena ketika dia perempuan bebas, ketika laki-laki dia dibunuh. Tapi Masya Allah memang sudah Allah, kalau Allah mau berkehendak biar seluruh dunia ya berkumpul untuk merusak atau menzolimi atau membuat seseorang itu menjadi celaka, kalau Allah nggak izinkan nggak akan terjadi. Ya, contohnya nih ibu Nabi Musa, Ibu Musa itu ketika hamil nggak ada yang tahu, nggak kelihatan gitu. Ya, jadi nggak ada yang memonitor dia gitu karena nggak kelihatan ya, sehingga ketika lahir pun tidak ada yang tahu, dan dia ketika lahir laki-laki itu rasa ketakutan ada lah, yang namanya manusia wajar. Tapi apa ya, dengan rasa ketakutan tersebut, ketika tahu ada bayi di dalam rumah tersebut lalu ada yang datang ya, Ibu Nabi Musa itu dengan yakin, karena apa? Perintah Allah, letakkanlah Musa di dalam peti ya. Peti artinya apa? Kalau kita ibaratkan Musa itu benar-benar diupayakan dipelihara dari benturan-benturan apapun ya. Artinya kita berupaya menjaga anak kita dari, dia pastilah ada kelilingnya, tapi kita berupaya membentengi dia dengan penuh kasih sayang ya. Lemparkanlah ia ke sungai Nil ya, nanti akan dibawa ke Fir'aun. Nah, di surah lainnya, di surah Al-Qasas, dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, diberikan makanan-makanan yang terbaik ya, diberikan sesuatu yang memang diperintahkan Allah, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir ya. Jadi tetap perasaan khawatir itu perlu kita tepis dari diri kita. Dia yakin sama Allah, ya Allah, anak ini milik Engkau. Ya, amanah, ya kan? Kita hanya dititipin, bukan milik kita. Kalau kita merasa milik kita, maka kita akan sewenang-wenang ke anak. Tapi kita yakin, ya Allah, anak ini adalah milikmu. Ya, kita serahkanlah pada Engkau. Ya, Kau tahu yang terbaik. Ya, kami serahkan. Jadi jangan khawatir, lepas semuanya pada Allah. Ya Allah, saya sudah berupaya. Saya memaafkan semua kesalahan saya. Ya, saya mohon ampun kepadamu semua kesalahan saya. Sekarang ya saya serahkan pada Engkau. Karena Engkau yang
menguasai dirinya, ya. Terus yakin sama Allah, ya. Kalau perlu sambil membayangkan kebahagiaan anak, kebaikan anak, ya. Jadi tidak dengan rasa khawatir, apalagi ragu-ragu, sedih gitu ya. Tepis rasa sedih itu, kita sedih wajar, tetapi jangan sampai berkelanjutan gitu. Yakin sama Allah. Karena sesungguhnya ya Allah janji, Allah akan kembalikan kepadamu, ya. Akan Allah kembalikan. Kembalikan itu kan bisa berbagai macam. Di dunia dia bisa menjadi anak yang berbakti, di akhirat menjadi penolong, ya, bahkan mungkin memberikan mahkota terbaiknya, kita nggak tahu nanti ya. Kita serahkan aja sama Allah, ya. Dan menjadikannya salah satu dari para rasul, ya. Artinya mungkin anak-anak kita juga menjadi penerus, ya, penerus dari perjuangan para rasul. Jadi penuh dengan keyakinan tersebut gitu. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya, banyak contoh-contoh bagaimana buku-buku misalnya cara mendidik anak yang dicontohkan Rasulullah, ya. Rasulullah begitu sayang kepada anak-anak, ya. Nah, kalau kita bisa melakukannya, alhamdulillah. Ketika kita dulu sudah lakukan, itu kan dulu, tinggal kita apa? Mohon ampun, bersihkan dan lakukan yang terbaik, ya. Nah, itu ya 5 hal, ya 5 jurus yang sama-sama kita upayakan, ya. Kita lakukan, mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang nantinya apa? Akan Allah kembalikan dalam keadaan yang terbaik kepada orang tuanya di dunia dan di akhirat, ya. Dan jadi penerus para rasul, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini saya lagi bikin modul Alina, tapi kalau ada yang mau nyumbang boleh ya. Ini bukan suara saya, tapi saya coba pakai lagu ini buat supaya anak-anak itu jadi bahagia. Kedengeran ya? Meskipun aku sedih ku terima, meskipun aku marah ku Baik, terima. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan lagi? Oke, kita tunggu beberapa menit ya, Bu Nur ya. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Tidak harus bertanya juga sih Bu Ati, mungkin ada yang mau sharing, mau kasih masukan juga boleh gitu. Jadi nggak harus bertanya, ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin sharing tentang yang berhubungan dengan tema kali ini, boleh dipersilakan sehingga kita saling dapat ilmunya ya, Bu Nur ya. Kita berbagi. Iya, kita berbagi, betul. Mungkin dari Pak Budi? Pak Budi? Iya, Ibu. Ada yang... Ya, menarik Bu Nur ya. Jadi emang anak itu adalah harta yang paling berharga. Jadi menanamkan nilai-nilai kebaikan, menanamkan nilai akhlak, budi pekerti itu lebih penting ya. Jadi bahkan kalau di Jepang itu sampai sekolah sampai kelas 3 itu, jadi sebelum kelas 3 SD itu ya, mereka diajarkan kayak karakter, sifat karakter. Jadi nilai-nilai kejujuran, disiplin, bahkan kepedulian, baris berbaris, rasa amanah, kepercayaan itu benar-benar baru ditanamkan jadikan karakter anak-anak. Jadi sebelum kelas 3 SD, jadi setelah itu baru banyak pembelajaran. Jadi karena sekarang kita lihat anak-anak yang mungkin dia pintar atau apa, tapi kalau tidak berbakti, tidak soleh kepada orang tua, kayaknya kita sebagai orang tua tuh ngerasa gimana ya, kok anak nih mungkin bahasanya sebagai orang tua merasa ya tidak dihargai, tidak ya, karena sekarang zamannya gadget, handphone yang kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri ya. Jadi
anak-anak banyak yang megang handphone, megang apa yang kadang-kadang sulit untuk itu yang kadang-kadang jadi kesel Ibu Una gimana caranya mungkin dari Bu Nur untuk membatasi anak-anak tuh megang tidak dengan handphone karena sedikit banyak pengaruh dari handphone itu sangat sangat besar sekali untuk karakter anak. Ya, terima kasih Bu. Oh, jadi bertanya nih Pak Budi. Iya Pak Budi. Itu masalah yang sedang hits ya sekarang ini. Handphone menjadi kebutuhan karena buat belajar ya kan, tapi di luar belajar akhirnya dia pakai untuk hal-hal yang lain ya. Sebenarnya kalau saya sih pertama tentu konsistensi ya. Pertama kita memberikan aturan secara konsisten. Artinya gini, ketika anak diperbolehkan memegang handphone, kasih tahu handphone berapa lama untuk keperluan apa ya. Kalau emang dia mencari konten-konten tertentu, misalnya YouTube dan sebagainya, dikasih tahu apa saja yang boleh, apa saja yang tidak. Tadi dengan dia penanaman kejujuran, yang penting dengan cara tadi ya tidak dengan ketakutan, bahwa ketika dia berbohong itu dia merasa takutnya bukan takut sama orang tua, tapi takut sama Allah gitu, sehingga dia nggak kok aku nggak mencari apa. Jadi dia mempergunakan handphonenya pun dengan jujur bahwa dia tidak akan mencari konten yang tidak penting dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Kalau kita misalnya dengan cara mengancam, ayo melihat apa tuh? Kadang-kadang dia kan melihat itu bukan sesuatu yang dia ingin lihat, nggak sengaja, iklan. YouTube itu kan iklan. Dan itu bukan keinginan anak gitu kan ya. Ketika dia tidak sengaja melihat iklan tersebut, kita kasih tahu aja, ya itu iklannya tidak bagus ya. Kalau ada yang melihat seperti ini langsung ya diganti atau ditutup dan sebagainya. Misalnya ya, sehingga anak nggak akan mencuri-curi gitu ya. Selain kita tetap harus kitanya juga husnuzon sama anak, jangan curigaan. Karena apa? Setiap orang membawa kecurigaan baik kepada anaknya, bahkan kepada pasangannya. Karena ini kan berarti tadi vibrasinya itu dibawa terus, maka itu biasanya akan terjadi. Ini maaf aja, misalnya lagu-lagu ya, para artis melakukan apapun, di lagunya itu terus, ya berarti kalau dia sampai meresapi, itulah yang akan terjadi gitu. Sama ketika kita mendengarkan atau kita mempersepsikan anak kita dengan cara tadi, kita curiga. Ya udah akhirnya anak kan rasa tuh dicurigai gitu. Akhirnya udahlah lebih baik sekalian aja berbohong gitu. Ya itu. Jadi pertama tadi konsistensi ketika kita sudah membuat peraturan ya. Jangan sampai biasakan anak karena orang-orang tua sekarang yang anak-anak masih 3 tahun, 4 tahun aja dikasih gitu kan. Akhirnya nggak konsisten ketika dia nangis, berguling-guling, yang ada apa? Aduh, nggak enak nih tetangga denger dia nangis ya. Akhirnya dikasih. Akhirnya anak mempersepsikan, oh inilah senjata saya gitu, untuk bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan dengan cara mengguling-guling, dengan cara menangis teriak-teriak ya. Rumahnya kan rumah yang dempet-dempet gitu, sehingga nanti ibu saya akan malu karena didengar sampai ke 5 rumah berikutnya gitu. Itu akan menjadi ini. Tapi kita ketika dia nangis, kita tenangin aja. Nggak apa-apa kamu nangis ya. Tapi ini sudah janji kita bahwa kamu tidak bisa bermain ini lebih dari sekian ya. Setelah dia udah capek ya, terus yang penting dia aman, kita peluk ya. Ibu tahu kamu kamu sedih tapi segala macam. Nanti dia akan merasakan, iya sih, saya nggak akan bisa lah mendapatkan apapun kalau kita ini. Gitu. Jadi konsistensi ya. Lalu jelaskan manfaatnya. Terus apa negatifnya ya. Jadi banyak sih ya kalau membahas ini lagi nanti harus suatu topik tersendiri, tapi intinya gitu ya. Yakinkan pada diri kita sendiri bahwa kita tidak curiga pada anak, kalau konsistensi ya. Setelah itu kita juga punya alih apa ya? Punya sesuatu yang bisa dialihkan gitu. Kadang anak butuh perhatian gitu ya. Soalnya sampai aja kan ada anak yang mengatakan, kalau kamu ketika di sekolah ya mungkin pernah ada yang tahu gitu kan di TK gitu kan. Ketika kamu nanti besar kamu mau jadi apa? Saya ingin jadi handphone. Lah, kenapa kamu ingin jadi handphone gitu? Kalau mama ya sama handphone bunyi langsung datang. Temannya telepon di handphone tadinya marah jadi diam gitu. Aku ingin jadi handphone. Nah, kan sedih banget gitu.
Wallahu alam sih Pak Budi, itu cuma bisa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nur. Sama Pak. Iya Bu Nur, ada yang bertanya nih dari Pak Ade Rifki. Apakah teori Jean Piaget tentang perkembangan anak masih relevan dengan kondisi saat ini? Jean Piaget meneliti itu kepada anaknya pada zaman itu di saat teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Imbasnya banyak anak-anak bisa berpikir melebihi tingkat perkembangannya akibat lingkungan memaksa anak keluar dari zona nyaman. Apakah itu benar? Hatur nuhun. Silakan Bu Nur. Oke, dengan Pak Ade ya. Pak Ade atau masih ini sedang kuliah? Ya, tahu saya bacanya Piaget, nggak tahu yang benar bacaannya yang mana. Ya, jadi ini kan tentang teori perkembangan kognitif ya. Dan teori perkembangan kognitif itu banyak, bukan hanya Piaget aja. Ada teori-teori lain, termasuk belajar sosial dan sebagainya. Kalau Piaget ini memang dia membaginya berdasarkan yang tadi disampaikan, ya karena dia meneliti pada anaknya. Kalau dibilang apakah teori ini benar atau tidak benar, ya teorinya ya benar karena dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia teliti, ya kan gitu. Ya, namun setelah ada perkembangan, ada perubahan bisa jadi gitu kan. Sebenarnya ada loh neo-Piaget juga ada ya. Atau teori baru dari Piaget itu juga ada ya. Di sini apa akhirnya maksa anak keluar dari zona nyaman apa itu. Di saat teknologi tidak secanggih zaman sekarang, imbasnya banyak anak-anak bisa berpikir melebihi tingkat perkembangannya akibat lingkungan maksa ya. Nah, kalau kita udah ngomong masalah lingkungan, maka teorinya bukan teori Piaget lagi, ada Bronfenbrenner, ada teorinya siapa? Termasuk Erikson gitu ya. Itu semua. Jadi teori ini macam-macam ya. Cuma ketika kita misalnya mempelajari Piaget, paling tidak kita tahu oh iya, anak itu karena sampai 7 tahun Rasulullah juga kan umur 8 tahun ya ketika tidak sholat mulai diingatkan lagi gitu kan ya. Jadi seperti bahwa sampai 7 tahun itu memang masa-masanya anak dididik atau di perkembangan kognitifnya itu benar-benar sesuai dengan bagaimana orang tuanya gitu. Ketika sudah lebih dari itu dia akan banyak sekali dapat dari lingkungannya gitu. Itu ya. Walaupun nggak persis 7 tahun, ada yang mungkin 6 tahun ya, tapi intinya sebelum itu tuh lebih banyak sebenarnya dari orang tua atau pengasuhnya sih sebenarnya. Pengasuh utamanya dia siapa? Kalau kita titipnya ke mbaknya ya seperti mbaknya lah gitu ya, seperti ART-nya gitu ya. Jadi intinya kalau ditanya ya masalah akibat lingkungan maksa anak keluar dari zona nyaman. Nah, soal anak merasa mendapat zona nyaman sebenarnya itu tergantung di rumah ya. Kita ketika merasa terancam di suatu tempat, biasanya kita kan akan mencari suatu tempat yang lebih aman gitu kan intinya. Itu kan suatu naluri yang memang biasa dilakukan oleh anak. Dia merasa terancam di sini atau manusia merasa terancam, dia akan mencari tempat mana sih yang lebih nyaman. Nah, ketika anak-anak merasa terancam ya di rumah, kenapa? Dinasihatin terus, diomelin terus, dituntut terus, ya nggak pernah dihargai, salah melulu. Buat ini salah, buat itu salah. Kayaknya salah semua deh yang aku lakukan. Udah deh, mendingan di luar aja. Di luar dia nggak ngapa-ngapain, sebenarnya cuma rasa nyaman aja yang dia perlukan. Ya, makanya ketika biasanya kalau di puskesmas tuh, ya kalau untuk remaja tuh yang ditanya pertama kali. Bagaimana dengan keluarga di rumah? Dan karena apa? Bisa jadi masalah utamanya dia yang dianggap nakal, dianggap bandel, dianggap segala itu keluarga gitu ya. Itu sih. Gitu Mas Ade atau Pak Ade, silakan berkomentar Pak kalau belum sesuai dengan yang ditanya karena saya takutnya salah paham dengan pertanyaan. Mas Ade atau Pak Ade? Mungkin udah puas kali Bu Nur. Nggak apa-apa, takutnya salah paham aja. Gitu ya. Ya sudah, masih ada lagi nih pertanyaan Bu Nur.
Nih. Anak saya usianya 5 tahun, baru mulai TK. Suatu saat anak saya main bersama teman perempuannya dan temannya bilang, "Kita kan pacaran ya?" Anak saya jawab, "Iya." Setelah itu saya ajak ngomong anak saya tentang pacaran dan sebagainya. Saya rasa ibu dari teman anak saya juga ajak ngomong anaknya. Hanya setelah itu, teman anak saya tidak mau lagi berteman dengan anak saya. Bilang ke anak saya nggak mau berteman sama kamu. Saya lihat anak saya sedih karena kalau saya bilangnya boleh berteman dengan siapa saja, tapi nggak boleh pacaran. Nah, anak saya sekarang suka bertanya, kenapa temannya tidak mau lagi main dengan dia, dan saya bingung menjelaskannya. Nah, Bu Nur, gimana pendapatnya? Silakan. Iya. Nah, ini kebiasaan kita ya, nasehatin. Padahal kita tanya dulu gitu. Oh, berpacaran. Emang pacaran tuh apa ya, Nak? Gitu kan. Bisa jadi pacaran dia mungkin cuma suka berbagi gitu kan. Misalnya kita nggak tahu nih konsep anak tentang pacaran apa gitu. Kita kadang itu tadi mempersepsikan apa yang dipersepsikan berlebihan gitu. Ya kan? Ih, anak saya udah pacaran nih baru umur segini gitu. Anak saya kok udah ngomong-ngomong pacaran. Ya, emang sih awalan pasti kaget ya. Tapi itu dulu. Nah, tapi kan ini sudah terjadi. Lagi-lagi sesuatu yang sudah terjadi, ya kita kan tidak ingin disesali dalam arti bagaimana kita perbaiki. Ya, yang jadi fokus saya di saat ini adalah bahwa sekarang ya dia merasa tidak ditemanin lagi, gitu ya Bu ya, gitu ya. Sepertinya ya. Sedangkan ibunya bilang boleh berteman sama dengan siapa saja asal tidak pacaran gitu ya, ditambahin ya. Ya, artinya boleh berteman dengan siapa saja. Nah, mungkin bisa juga ditanya ya, apa yang menyebabkan dia sedih? Sedih karena ditinggal oleh teman atau sedih yang lain ya. Lalu saat anak mengatakan sedih atau saat anak merasakan sedihnya tersebut, kita bisa sambil memahami gitu loh. Terus sambil kita sendiri, apakah ya ada kata-kata kita mungkin yang salah, misalnya kamu boleh berteman sama aja asal. Nah, asalnya ini yang mungkin jadi pikirannya dia. Oh, karena saya boleh berteman tapi nggak boleh sama dia karena dia begini, kan ada asal gitu. Nah, itu yang mungkin kita perlu koreksi lagi gitu ya. Itu yang pertama. Terus kalau kita memang bisa deket sama anak-anak ya, atau jangan sampai ini orang tuanya. Kadang saya pernah gitu ya di satu tempat gitu, di satu komplek, anaknya awalannya gitu kan main-main terus lama anak-anak berantem gitu kan. Ya biasalah namanya anak kan gitu ya. Tapi setelah itu seminggu berikutnya ternyata sampai Pak RT-nya turun tangan, kenapa? Ternyata orang tuanya yang berantem. Nah, jangan sampai itu ya yang terjadi gitu ya. Mungkin bisa silaturahim gitu kan, kalau memang anak itu baik-baik aja menurut kita nggak ada masalah, kita bisa silaturahim ya. Nah, mungkin ada sesuatu yang tersinggung, nggak tahu, bisa jadi kita menyampaikan ke anak kita baik-baik aja, tetapi si anak yang menjadi teman kita, ibunya menyampaikan dengan cara awas ya kamu, gitu. Bisa aja kan kita nggak tahu. Nah, di sinilah kita ngobrol ya. Dari itu kita bisa saling bagi. Oh, ternyata ada hal yang perlu diluruskan ke anak-anak sehingga setelah itu anak-anak mungkin bisa berteman ya, bahwa kita semuanya bersaudara gitu ya. Dan kita juga perlu tahu si anak yang menjadi temannya ini bagaimana lingkungannya gitu ya, supaya kita juga punya filter ya, apakah ketika dia mengatakan temannya ya, ketika mengatakan saya pacaran, memang persepsinya sudah sampai jauh, itu kan yang perlu kita bantu. Kalau kita sayang sama anak-anak ya, kita berarti kan bantu bagaimana ibunya bisa memberikan penjelasan atau pendidikan yang lebih hati-hati lagi, lebih memfilter lagi, barangkali entah kakaknya entah siapa gitu ya. Jadi kita di sini bukan menghakimi, jadi bekerja sama gitu dengan si ibu gitu ya. Itu sih kira-kira ya, kalau alam bisawab. Oke. Ini ada lagi, Bu. Ditanya dulu, takutnya ada hal yang kurang pas. Oh iya. Iya. Walaupun sebentar lagi habis waktunya, tapi nggak apa-apa daripada nanti mengganggu.
Oke, untuk Bu Retno, bagaimana? Ya, terima kasih Bu masukannya. Ya memang saya kadang suka kasihan aja gitu ngeliat anak saya kadang, Bu kenapa sih dia nggak mau lagi main sama saya gitu, suka nanya gitu ya. Saya juga kan nggak paham orang tuanya bilang apa ke anak itu. Saya memang waktu itu nanya kan, emang pacaran itu apa? Nah saya jawabnya, ya nanti nikah. Saya bilang loh, kan kamu masih kecil, belum bisa nikah, belum boleh. Oh iya, saya lupa, katanya gitu. Makanya itu sejak itu, oh iya berarti saya belum boleh pacaran ya? Iya belum boleh, gitu. Nah, cuman sejak dari situ, ya itu saya nggak tahu yang anak perempuannya tiba-tiba benar-benar ekstrim gitu. Saya nggak mau lagi berteman sama kamu, gitu. Anak saya suka ngeliatin, kadang apa-apa tuh anak saya masih ingatnya sama si anak perempuan itu. Jadi kalau misalnya saya kemarin ada temannya ulang tahun kan, saya bilang ini kasihnya ke si A ya gitu, yang ulang tahun si A kasih ke dia gitu. Anak saya kalau ngasih barang tetap aja ke temennya itu, bukan ke yang ulang tahun gitu. Jadi kayaknya memang masih keinget aja sih gitu. Itu aja sih, mungkin nanti pelan-pelan saya coba ajak ngomong lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sambil apa namanya anak mungkin bisa dikasih apa ya, satu pengalihan misalnya, teman itu banyak, semuanya enak gitu loh, biar dia juga akhirnya jadi lupa ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Retno. Lalu ada lagi? Boleh nanya Bu? Gimana? Saya terserah Bu Ati. Ya, mungkin masih ada waktu 2 menit lagi ya. Silakan. Gimana Bu Nur, masih bisa 2 menit lagi? Soalnya keburu maghrib aja ntar ya. Boleh. Punten ya Bu, saya mau nanya. Usia standar kematangan anak usia masuk SD itu sebenarnya apa sih? Bungsu saya tuh kalau tahun ajaran depan itu masih 5 tahun 11 bulan. Tapi kalau tahun depan lagi berarti kan udah 6 tahun 11 bulan tuh. Ya kalau dilihat dari kakaknya dulu sih ada yang masuk SD-nya itu 5 tahun 10 bulan, yang sulung ya. Nah nomor 2 dan nomor 3 itu sih masuk SD-nya 6 tahun setengah gitu loh. Baik. Standar kematangannya itu apa sih gitu loh. Kalau saya lihat secara kasat mata sih memang yang 6 tahun kurang tuh dibandingin dengan adiknya yang 6 tahun setengah lebih mandiri sih yang jelas gitu loh. Iya Bu, betul. Jadi sebenarnya udah punya jawaban dong. Tapi kok kayaknya 6 tahun 11 bulan tuh kayaknya ketuaan ya masuk SD-nya itu gitu. Iya masalahnya itu. Iya itu dia Bu. Masalahnya adalah ibu merasa bahwa anak sudah ketuaan ketika masuk SD 7 tahun. Sebenarnya gini, sebenarnya tidak seluruh sekolah sih memaksakan anak sekolah baru boleh 7 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Yang penting intinya kita memastikan bahwa anak kita mau, itu aja. Gitu. Kalau anak kita udah mau, umurnya belum sampai 7 tahun dan ada sekolah yang bisa terima, ya nggak apa-apa, selama dia suka dengan sekolah tersebut ya. Dan kita jangan sampai kita mempunyai satu ekspektasi yang tinggi. Oh, kan dia udah siap. Ya apa-apa udah bisa. Lalu ketika dia gagal terus kita kecewa banget gitu. Jadi kita tetap biasa aja gitu bahwa ya ini pilihan kamu ingin sekolah di sini ya, kamu terus apa namanya, ketika dia mungkin merasa tidak sanggup ya kita ngobrol lagi gitu ya, apa-apa kalau kamu belum sanggup gitu. Ya itu sih kadang-kadang karena kita melihat dari sisi kita gitu kan, ketuaan 7 tahun ya, atau sekolah hanya melihat dari peraturan gitu kan ya, ada peraturan kan gitu sih Bu. Jadi kalau menurut Ibu dia memang sudah pantas dan anaknya siap, kalau saya sih nggak apa-apa, yang penting kita ajak dia ngobrol. Berarti umur 6 tahun ya kalau sekarang ya, berarti kan nanti tuh kalau tahun ajaran depan dia masuk SD nih, itu anak 6 tahun kurang tuh sudah bisa dimintain pendapat ya, memilih sekolah gitu ya Bu ya? Saya kebetulan sama anak saya tanya gitu, kamu mau sekolah di sini atau mau lanjut di sana gitu kan ya. Ketika dia mau ya udah, dan kita memastikan dulu dalam diri kita bahwa
saya tidak memaksa dia. Ya misalnya kebetulan waktu itu ada sekolah baru ya, dan dia tidak membatasi tahun karena model yang seperti tadi Pak Budi sampaikan ya. Di awal-awal itu dia memang yang diterapkan adalah pendidikan adab gitu, adab Islam. Jadi tidak fokus kepada pembelajaran ini. Maka kita apa? Ya udah, saya memang ingin menerapkan adab yang terbaik di sini. Ketika dia mungkin dianggap tidak bisa lanjut ya. Jadi kita komunikasi dengan sekolah bahwa ada kelas 1A, 1B, 1C gitu segala macam. Ketika misalnya anak dianggap tidak layak untuk ke kelas 2 ya dipindahin aja tolong dari 1A ke 1B. Jadi dia nggak merasa bahwa dia 1A gitu. Sehingga ya kamu sekarang sudah pantas di 1B gitu misalnya. Ya tapi kebetulan ya dia bisa-bisa aja. Gitu. Jadi intinya kita sendiri tidak memaksa anak dan anak merasa senang gitu aja. Jadi kita suka tanya, gimana kamu sekolah di situ, enak nggak? Kalau dia bilang enak, kamu bisa lanjut ya sudah lanjut. Itu sih kalau kebetulan ya anak saya baru juga masih belum lama gitu kan masuk. Seperti itu diajak ngobrol. Makasih Bu Nur. Sama Bu Rahmi. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena sudah keterbatasan waktu kita ya Bu Nur ya. Mungkin di bagian timur sudah masuk waktu maghrib. Nah, di sini masih menjelang maghrib, tapi kita tutup aja ya Bu Nur ya. Ya, Mbak. Oke. Terima kasih kepada para bapak dan ibu, para peserta PKM hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dan sharing yang disampaikan pula menjadi bermanfaat buat kita bersama. Sebelum kita tutup, saya, Latia Ulfa sebagai moderator, mohon maaf atas kata yang mungkin dan perbuatan yang mungkin ada salah. Dan mohon dibukakan pintu maaf ya, Bapak dan Ibu. Sebelumnya, sebelum menutup, mari kita sama-sama membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga mohon minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan karena pada dasarnya semua yang saya sampaikan itu adalah ilmu Allah. Terima kasih Bu Nur atas materi yang disampaikan. Mohon maaf untuk hadir. Terima kasih Bu Nur, Bapak Ibu semua. Ya, Bu Ani. Dengan segala kekurangan. Assalamualaikum. Sama-sama jadi baik. Ya. Yang Neni, Pak Herudin, semua sampaikan, Mbak. Yang berikutnya. Ya, yang selanjutnya itu materinya Pak Budi Okta ya, tanggal 9 ya Pak Budi ya? Iya, Ibu. Iya, Pak Budi Okta, judulnya boleh disampaikan, Pak? Nah, nanti tanggal 9 jangan lupa temanya tingkatkan level energi, maka rezeki, kesehatan dan kemudahan dalam hidup akan kita dapatkan. Jadi insya Allah ini perjalanan kisah hidup saya, jadi kisah nyata dari saya, ya insya Allah bisa ikut ya sharing, berbagi, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Amin. Amin, insya Allah. Iya, hadir terus Bapak Ibu, insya Allah. Dipersilahkan. Ya, kasih banyak. Sampai berjumpa kembali tanggal 9, insya Allah. Dan kita ada di grup WA ya. Kita bisa, kalau mau ada yang ditanyakan kembali, boleh, insya Allah. Saya mohon NO semua ya. Selamat beristirahat, salam hangat untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.